Dan berikut kami hadirkan cuplikan dialog Fani Maniar bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah terkait bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Sebelumnya mengucapkan duka yang mendalam terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan juga Kabupaten Tanah Datar. Pak Gubernur, sampai dengan saat ini, tapi kita harus tanyakan terkait dengan bagaimana penanganan yang ada di lokasi-lokasi bencana. Dan kemudian juga akses, ya kemarin akses yang di antara Padang dengan Solo sempat terhenti kurang 9 jam. Alhamdulillah kemarin jam 3 malam sudah buka Padang Solo, kemudian juga Padang dan Bukit Tinggi melalui Malala, alhamdulillah juga kemarin juga sudah lancar. Dan sekarang ini yang tidak bisa dilalui adalah itu akses Padang ke Kota Padang Panjang itu melalui Lembah Anai, karena di sana jalan kita putus dan kemudian terbang di beberapa titik, ya, sehingga sampai sekarang tidak bisa melakukan pemeriksaan baik roda 2 ataupun lagi yang besar itu. Dan kemudian juga kemarin juga sempat terganggu, terputus itu karena longsoran dari Payakumbuh ke Kota Pekanbaru, yang kemarin juga sudah sambung dan sudah lancar. Harus barang dan orang lokasi tersebut. Demikian. Kalau dari Kota Padang ke Kota Bukit Tinggi yang kemarin juga kita dapatkan informasinya, akses jalan via Malalak, Padang Pariaman juga sempat tidak bisa dilalui, Pak Gubernur. Tapi mungkin bisa diberikan sedikit update seperti apa kondisinya saat ini dan berapa lokasi atau jalan lagi yang mungkin kira-kira masih berada dalam penanganan? Baik, terima kasih. Untuk jalur Padang ke Bukit Tinggi, yang melalui Malala itu kemarin sudah bisa dilewati, lebih kurang jam 11 kemarin dan 10 kemarin sudah bisa dilewati, karena memang ketika kejadian tanggal malam sebelumnya itu memang sempat terhenti longsor karena kebetulan saya sendiri waktu itu mau lewat ke sana dari Padang menuju Bukit Tinggi, dan akhirnya kita berbelok ke Solo dan alhamdulillah kemarin untuk Padang Bukit Tinggi lewat Malala bisa dilewati, dan kemudian juga ya untuk Padang Solo yang kemarin malam yaitu tidak bisa dilewati, tapi jam 3 dini hari sudah bisa dilewati. Nah sekarang ini yang tidak bisa dilewati sama sekali adalah yaitu Padang lewat Padang Panjang, itu yang ada di Padang Mancur, di Lembah Anai, ini yang tidak bisa dilewati. Dan ini sekarang ini sedang ada rapat di lokasi para dinas yang terkait di kota provinsi dengan balai jalan, kemudian balai sungai yang ada di Kementerian PUPR, bahkan juga dana direktur yang juga datang dari Jakarta untuk mendiskusikan rapat ini. Karena memang kemarin kita berharap jalur Padang lewat Padang Panjang itu dalam waktu yang pendek bisa dilewati, minimal nanti adalah kendaraan ringan, itu kendaraan pribadi ya yang roda 4 gitu. Nah, itu harapan kita. Untuk Payakumbuh ke Pekanbaru sempat terhenti, tapi sekarang sudah jalan lagi, dan kemudian demikian juga untuk beberapa jalan yang ada di dalam kota. Baik, sebelum saya masuk kembali ke proses evakuasi Pak Gubernur dan juga penanganan terhadap korban-korban yang saat ini dirawat atau mengungsi, Pak Gubernur, saya ingin kembali dalami terkait dengan akses jalan, terutama jalan-jalan yang disebut oleh Bapak. Sebelumnya Pak Gubernur sendiri sempat meninjau ya Pak ya beberapa lokasi yang terkena bencana banjir, dan Bapak menyebut atau informasi tersebut menyebut jalan nasional sempat terputus. Akses jalanan ini kan juga berimbas kepada distribusi, terus kemudian juga roda perekonomian khususnya. Ada penanganan lagi-lagi atau solusi dari pemerintah provinsi, dari Pak Gubernur? Ya, memang beberapa jam sempat terhambat beberapa jalur tadi, sekarang sudah berfungsi dan memang berdampak seperti
untuk di Kota Pekanbaru karena beberapa jam berhenti distribusi pangan yang rutin ke sana sehingga memberi lonjakan Gue mau nanya. dari pemberitaan yang kita baca. Dan untuk solusi jalan yang sekarang ini ada terganggu itu, tentu kita dengan dukungan dari Kementerian PUPR, itu dengan Balai Jalan, alhamdulillah dalam waktu yang pendek, bersama dengan tugas-tugas kita di provinsi, bersama juga dengan pemerintah, sehingga jalur tersebut sudah bisa dilewati dan kemungkinan barang dan orang sudah jalan. Baik. Dan yang berat sekarang ini adalah yaitu jalur Padang Padang Panjang yang di Mancur itu Lembah Anai. Nah, ini yang memang perlu langkah untuk jangka pendek atau juga jangka panjang. Sekarang ini itulah yang dirapatkan dan diskusikan dengan balai dan kemudian juga Kementerian PUPR. Mudah-mudahan ada langkah konkret dan untuk penatasan jalur tersebut. Baik. Pak Gubernur, untuk korban sendiri yang saat ini masih dalam proses pencarian, terus kemudian ada juga yang dalam penanganan, serta tentunya yang mengungsi, Pak. Adakah santunan dari pemerintah provinsi, dari pemerintah pusat juga mungkin ada yang turun, Bapak, untuk membantu para korban ini, serta tentunya bagaimana ya, penanganan lebih lanjut terkait dengan kita harus ada mitigasi, mengingat cuaca di wilayah Sumatera Barat, kalau tadi lagi-lagi dari informasinya, fluktuatif, kita juga tidak bisa mencegah jika atau apabila akan terjadi hujan berat atau curah hujan yang besar ke depannya. Potensi-potensi bencana tersebut tentu saja masih membayangi keselamatan dan juga keamanan warga, Bapak. Apa saja, Pak, saat ini langkah dari Pemprov? Ya, jadi untuk pengamanan kepada warga, maka sekarang ini mereka yang rumahnya rusak, yang tidak punya tempat tinggal, maka kita berikan tempat pengungsian sementara. Rumah rusak pengungsian. Dengan kota. Dan alhamdulillah kita juga dari provinsi memberikan backup untuk kebutuhan pangan dan kemudian juga untuk kebutuhan sandang yang sudah hilang. Nah, waktu itu ini kita secara bersama. Alhamdulillah juga dari kabupaten kota, Sumatera Barat juga sekarang ada bantuan langsung bencana yang terdampak. Dan kemudian bagi rumah mereka yang tidak bisa ditinggali sama sekali, maksudnya ini tentu yang kita bicarakan dengan kabupaten kota, termasuk juga dengan pusat tentunya, untuk bagaimana untuk merelokasi atau untuk membangun kembali di tempat semula. Ini dari koordinasi lagi kita simakkan dengan kota. Segitu makanya kita sekarang menghitung kerusakan rumah-rumah yang rusak berat ataupun yang rusak ringan. Karena memang ada ketentuannya. Kalau rusak berat itu biasanya tanggung jawab dari pusat, kemudian rusak ringan tidak sedang dari provinsi, dan rusak ringan itu kabupaten kota. Ya kemudian kepada warga yang sekarang ini pada pengungsian, maka kita juga turunkan tim kesehatan untuk memastikan mereka sehat, dan dinas kesehatan kita juga koordinasi dengan dinas kesehatan di kota untuk backup obat-obatan, kemudian juga tenaga, dan kemudian juga program-program yang lainnya, termasuk untuk bayi dan anak-anak. Dan dengan adanya mereka di pengungsian, mereka yang sementara ini kebutuhan mereka harus kita atasi. Nah, kaitan dengan keluarga korban yang tidak ada luka-luka, itu langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat, dan kemudian setelah itu kita dirujuk ke rumah sakit yang dari tersebut, seperti daerah Bukit Tinggi, dan kali itu adalah rumah sakit Amahuta Bukit Tinggi, itu dirujuk ke sana. Dan kemudian demikian juga untuk yang di Kota Padang juga kita rujuk ke rumah sakit Semen Padang, kemudian Jamil, kemudian juga rumah sakit utara yang ada di Kota Padang. Dan pembiayaan untuk luka yang musibah ini, maka itu kita provinsi menanggung untuk mereka, dan sehingga memang itu mereka tidak membanding, dan kita harapkan rumah sakit bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada